Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang persamaan nilai mutlak bagian yang pertama. Nah, sebelumnya kalian sudah mempelajari apa sih yang dimaksud dengan nilai mutlak dan bagaimana cara mendefinisikan nilai dari suatu mutlak. Bentuk umum untuk persamaan nilai mutlak yang akan kita pelajari kali ini, Ibu bagi menjadi 3. Untuk fx dan gx adalah fungsi dalam variabel x. Bentuk yang pertama, mutlak dari fx sama dengan c, dengan syarat nilai dari c lebih dari sama dengan 0. Lalu bentuk yang kedua, mutlak dari fx sama dengan mutlak dari gx. Lalu bentuk yang ketiga, mutlak dari fx sama dengan gx dengan syarat nilai dari gx-nya lebih dari sama dengan 0. Bagaimana sih cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak? Oke, caranya dibagi menjadi 2. Cara yang pertama menggunakan definisi nilai mutlak yang sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya. Menurut definisi mutlak dari AX plus B, maka mutlak dari AX plus B akan bernilai AX plus B jika AX plus B lebih dari sama dengan 0 dan akan bernilai negatif dari AX plus B jika AX plus B kurang dari 0. Dari definisi dapat diperoleh hubungan seperti berikut. Berarti mutlak dari AX plus B sama dengan C, yang pertama nilainya akan menjadi AX plus B sama dengan C, atau negatif dari AX plus B sama dengan C. Jadi terdapat 2 kemungkinan ya. Yang pertama bernilai positifnya, lalu kemungkinan yang kedua bernilai negatifnya. Nah, berarti dari sini yang negatifnya ini bisa juga kita artikan nanti kita hitung menjadi AX plus B sama dengan negatif C. Lalu cara yang kedua dengan cara menguadratkan kedua ruas. Nah, cara yang kedua ini bisa dilakukan jika kedua ruas bernilai positif. Dalam bentuk umumnya berarti cara yang kedua ini akan sangat membantu untuk bentuk yang kedua. Lalu setelah kita mendapatkan nilai dari himpunan penyelesaiannya, aturan dalam penulisan himpunan penyelesaian adalah kita tulis dulu bilangan yang terkecil ke terbesar. Contoh yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak X dikurangi 2 sama dengan 3. Oke, nah penyelesaiannya dengan menggunakan definisi nilai mutlak, maka mutlak dari X dikurangi 2 sama dengan 3 bisa kita artikan sebagai X dikurangi 2 itu sama dengan 3 atau X dikurangi 2 itu sama dengan negatif 3. Maka jika kita operasikan negatif 2 kita pindah ke sebelah kanan ya. Jadi X sama dengan 5 atau yang bernilai negatifnya X sama dengan negatif 1. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1,5. Nah, cara yang kedua adalah dengan cara menguadratkan kedua ruas. Mutlak dari X dikurangi 2 sama dengan 3. Lalu kedua ruas kita kuadratkan. Maka di sini mutlak dari X dikurangi 2 dikuadratkan sama dengan 3 dikuadratkan. Nah, ini berdasarkan dengan sifat yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Mutlak dari X kalau dikuadratkan akan sama nilainya dengan X dikuadratkan. Maka di sini mutlak dari X dikurangi 2 dikuadratkan akan bernilai sama dengan X dikurangi 2 dikuadratkan. Jadi sudah tidak pakai tanda nilai mutlak lagi ya. Nah, dari sini 3 kuadratnya kita pindahkan ke ruas sebelah kiri. Jadi X dikurangi 2 dikuadratkan dikurangi dengan 3 dikuadratkan sama dengan 0. Nah, ingat kalau A kuadrat dikurangi B kuadrat ini hasilnya adalah sama dengan A ditambah B dikalikan dengan A dikurangi B. Maka kalau dari bentuk yang ini, yang menjadi A-nya adalah X dikurangi 2, yang menjadi B-nya adalah 3. Jadi di sini bentuknya sudah seperti ini ya. Jadi A kuadrat dikurangi B kuadrat. Maka sesuai dengan hasil dari pemfaktoran yang ini, yang Ibu tandai warna ungu, berarti bentuk yang ruas kedua ini bisa kita artikan sebagai X dikurangi 2 ditambah 3 dikalikan dengan X dikurangi 2
dikurangi 3. Karena di sini X dikurangi 2-nya kita anggap sebagai A, 3-nya sebagai B. Nah, di sini kan jadinya A ditambah B, lalu kita kalikan dengan A dikurangi B. Gitu ya, sama dengan yang Ibu tandai warna ungu. Nah, X dikurangi 3 X dikurangi 2 ditambah dengan 3. Maka di sini hasilnya adalah X ditambah 1. Lalu X dikurangi 2 dikurangi lagi dengan 3, maka hasilnya adalah X dikurangi dengan 5, sama dengan 0. Maka kita peroleh di sini himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan 5. Jadi, dengan menggunakan definisi nilai mutlak atau dengan menguadratkan kedua ruas, ini bisa menghasilkan himpunan penyelesaian yang sama. Dan di sini bisa kita pakai cara menguadratkan kedua ruas, karena ruas yang sebelah kiri ini ada tanda mutlak ya, berarti dia hasilnya pasti positif. Nah, yang ruas sebelah kanan ini juga nilainya positif, yaitu 3. Makanya kita bisa menggunakan cara menguadratkan kedua ruas. Lalu contoh yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak dari 2X ditambah 1 sama dengan negatif 4. Nah, sesuai dengan definisi dari nilai mutlak itu akan selalu menghasilkan bilangan yang positif. Maka di sini apakah mungkin mutlak dari 2X ditambah 1 hasilnya akan menjadi negatif 4? Tidak mungkin ya. Jadi langsung saja penyelesaiannya adalah himpunan kosong atau bisa disimbolkan seperti ini. Contoh yang ketiga, tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak X dikurangi 2 sama dengan mutlak 6 ditambah 2X. Nah, ini sebagai contoh dari bentuk persamaan nilai mutlak yang kedua ya. Nah, kalau kita perhatikan, ini kedua ruas sama-sama memiliki tanda nilai mutlak. Berarti mau ruas kiri ataupun ruas kanan akan sama-sama bernilai positif. Jadi kita bisa menggunakan metode menguadratkan kedua ruas. Ruas sebelah kiri dikuadratkan, ruas sebelah kanan juga dikuadratkan. Nah, seperti sifat mutlak dari X dikuadratkan, maka hasilnya akan sama seperti X kuadrat. Jadi di sini nilai mutlaknya, tanda nilai mutlaknya bisa kita tidak tulis, sehingga menjadi X dikurangi 2 dikuadratkan sama dengan 6 ditambah 2X dikuadratkan. Lalu seperti yang contoh sebelumnya, 6 ditambah 2X dikuadratkan ini kita pindah ruas ke sebelah kiri, jadi bentuknya X dikurangi 2 dikuadratkan dikurangi 6 ditambah 2X dikuadratkan sama dengan 0. Ingat lagi sifat yang ini bentuknya menjadi A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, yang sebagai A berarti di sini yang bisa kita anggap sebagai A adalah X dikurangi 2 ya. Lalu yang bisa kita anggap sebagai B adalah 6 ditambah 2X. Sehingga jadilah A kuadrat dikurangi B kuadrat. Begitu. Nah, berarti kalau hasilnya menjadi A ditambah B, A ditambah B, berarti X min 2. Berarti di sini X min 2 ditambah B-nya mana? B-nya 6 ditambah 2X. Berarti X dikurangi 2 ditambah 6 ditambah 2X. Dikalikan, di sini A dikurangi B. A-nya mana? A-nya itu X min 2. X min 2 lalu dikurangi B. Berarti kita kurangi B-nya mana? Ini 6 ditambah 2X. Nah, ini sama dengan 0. Jadi kalau kalian ketemu dengan bentuk yang seperti ini, A kuadrat dikurangi B kuadrat, maka ini bisa kita faktorkan menjadi A ditambah B dikali A dikurangi B. Gitu ya, ini sama dengan 0. Maka di sini kita tinggal operasikan, X ditambah 2X menjadi 3X, negatif 2 ditambah 6 menjadi 4. Berarti di sini 3X ditambah 4, lalu yang sebelah sini X ditambah 2X menjadi, ini min. Nah, ingat ini dikurangi untuk semuanya ya. Jadi negatifnya ini kita kalikan pelangi. Nah, jadi kita kalikan ke masing-masing. Jadi X dikurangi 2X, hasilnya menjadi min X. Lalu min 2 dikurangi dengan 6, hasilnya menjadi min 8. Maka di sini kita peroleh
3x ditambah 4 sama dengan 0 atau negatif x dikurangi 8 sama dengan 0. Atau kita peroleh x sama dengan negatif 4/3, x sama dengan negatif 8. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 4/3 dengan negatif 8 lebih kecil adalah negatif 8. Maka kita tulis negatif 8 terlebih dahulu, baru kita tulis negatif 4/3. Seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh dari bentuk yang persamaan kedua. Lalu, contoh 4, tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 2x ditambah 16 sama dengan 3x dikurangi 4. Penyelesaiannya, nah karena di sini kita tidak bisa menggunakan metode menguadratkan kedua ruas. Kenapa ya? Karena di sini yang ruas sebelah kiri sih sudah pasti nilainya positif ya, karena dia ada tanda mutlaknya. Tapi yang ruas sebelah kanan, ini dia belum tentu bernilai positif, karena di sini ada variabel x. Jadi 3x dikurangi 4 ini bisa jadi kemungkinan nilainya negatif. Jadi kita tidak bisa menggunakan metode menguadratkan kedua ruas. Jadi kita menggunakan cara yang pertama, yaitu dengan cara definisi nilai mutlak. Nah, nilai mutlak yang perlu kita definisikan adalah ini ya, mutlak 2x ditambah 16. Seperti pertemuan sebelumnya, berarti kita definisikan dulu, mutlak 2x ditambah 16 itu akan bernilai 2x ditambah 16 saat 2x ditambah 16 itu lebih dari sama dengan 0. Maka 2x lebih dari sama dengan negatif 16 atau x lebih dari sama dengan negatif 8. Nah, berarti nilai mutlak dari 2x ditambah 16 akan bernilai negatif dari 2x ditambah 16 saat x-nya kurang dari negatif 8. Nah, sekarang kita kerjakan untuk masing-masing definisi. Untuk definisi yang pertama, untuk x lebih dari sama dengan negatif 8. Nah, untuk x lebih dari sama dengan negatif 8, nilai mutlaknya adalah yang positifnya ya. Berarti nilai mutlak 2x ditambah 16 sama dengan 3x min 4, ini artinya menjadi 2x ditambah 16. Jadi kita pilih definisi yang pertama, yang positifnya, sama dengan 3x dikurangi 4. Lalu di sini kita peroleh nanti x sama dengan 20. Nah, x sama dengan 20 ini termasuk himpunan penyelesaian. Kenapa ya? Nah, kalau kita perhatikan, di sini x sama dengan 20. Lalu syaratnya di sini x lebih dari sama dengan negatif 8. Kalau kita buat garis bilangan, misalkan ini adalah garis bilangan x, lalu di sini syaratnya x-nya itu lebih dari sama dengan negatif 8. Misalkan di sini ada negatif 8. Nah, karena dia ada tanda sama dengannya, maka di sini berisi penuh ya. Dan dia lebih dari, maka akan bernilai ke kanan. Lebih dari negatif 8 itu ke kanan. Nah, x sama dengan 20, dia ada di mana ya? X sama dengan 20 kan ada di sebelah kanannya negatif 8 ya, ada di sini. 20. Oh, ternyata 20 ini termasuk dalam daerah yang syarat x lebih dari sama dengan negatif 8. Berarti x sama dengan 20 termasuk himpunan penyelesaian. Nah, sekarang untuk definisi yang kedua, x kurang dari negatif 8. Maka mutlak dari 2x ditambah 16 ini akan bernilai negatifnya, gitu ya. Berarti di sini mutlak 2x ditambah 16 kita ganti jadi yang negatifnya. Berarti negatif dari 2x ditambah 16 ini sama dengan 3x dikurangi 4. Lalu kita kalikan pelangi jadi min 2x min 16 sama dengan 3x dikurangi 4. Setelah kita operasikan, nanti diperoleh negatif 5x sama dengan 12 atau x sama dengan negatif 12/5. Nah, ini ternyata bukan himpunan penyelesaian. Kenapa ya? Jadi, seperti tadi, selain kita menentukan nilai x-nya, kita juga harus melihat dari definisinya. Di sini kita perhatikan x-nya harus kurang dari negatif 8. Sedangkan yang kita peroleh adalah x sama dengan negatif 12/5. Kalau kita buat garis bilangan, ini misalkan garis bilangan x, lalu di sini ada negatif 8 ya.
Di sini ada negatif 8. Nah, karena dia tidak ada tanda sama dengannya, maka di sini dia kosong gitu ya. Karena negatif 8-nya tidak termasuk. Kurang dari negatif 8 berarti dia ke kiri. Nah, sedangkan yang di sini yang kita peroleh negatif 12 per 5. Negatif 12 per 5 itu ada di sebelah kanan dari negatif 8. Ada di sini. Negatif 12 per 5. Nah, berarti negatif 12 per 5 ini tidak termasuk dalam daerah himpunan penyelesaian. Maka negatif 12 per 5 ini bukan himpunan penyelesaian, tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi yang mana? Hanya yang 20. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 20. Yang negatif 12 per 5 ini tidak termasuk karena sesuai dengan definisi bagian yang negatif ya, yang X kurang dari negatif 8, ternyata negatif 12 per 5 ini tidak termasuk ke dalam daerah himpunan penyelesaian. Gitu. Nah, materi hari ini sudah selesai. Silahkan kalian cek Google Classroom masing-masing dan kerjakan latihan pada tenggat waktu yang sudah ditentukan ya. Terakhir dikumpulkan hari ini, jadi silahkan dikerjakan dan jika ada kendala dalam pengerjaan tugas ataupun pengumpulan tugas bisa menghubungi Ibu via chat WhatsApp. Oke, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Kita akan membahas tentang persamaan nilai mutlak bagian yang kedua. Semoga sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.